Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngadep ke jamaah apa ngadep ke kamera? Ngadep ke kamera. Ngadep ke jamaah sebenarnya. Ini cuma kameranya menyesuaikan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Masjid ini bisa dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bisa hadir di tempat ini pun karena Allah yang memperkenankan bagi kita untuk hadir di rumah Allah. Dan kepada orang-orang yang meninggalkan rumahnya untuk datang ke rumah Allah di pagi hari yang gelap gulita yang dingin, Ana baru bisa merasakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Basyiril masya'ina fi dhulumat ila al-masajid bin nuril tam yawm al-qiyamah. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke rumah Allah dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian hadis Nabi SAW tentang isbahul wudu fil makari, tentang menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang berat buat kita untuk berwudu. Seperti pada musim dingin, Ana subhanallah tadi wudu masuk kamar itu menggigil badan. Ya Allah, kok bisa kayak gini? Mungkin buat yang di Jepang sudah terbiasa, mudah-mudahan itu menjadikan pengangkat amal kebajikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah beri kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, karena keterbatasan waktu kita, hari ini hari Kamis tanggal berapa? 25. Tanggal berapa? 25. Tanggalannya umat Islam kita berbicara. Nah, subhanallah, kita kadang-kala di negeri seperti ini sudah melupakan beberapa nilai Islam yang seharusnya tetap kita jaga. Karena kalender Hijriah itulah yang mengikat kita dengan agama kita, mengikat kita dengan ibadah kita. Kita tahu ibadah tanggal 13, 14, 15 itu puasa pada Ayyamul Bid. Kita tidak akan pernah mengetahuinya, atau kita tidak akan tergerak hatinya untuk berpuasa karena kita nggak tahu. Kita tahunya tanggal 25 Januari selesai. Tapi kalau kita tahu sekarang tanggal 7 atau tanggal 6 Jumadil Ula, kita akan tahu, oh bentar lagi kita akan masuk ke Ayyamul Bid. Baik, waktu anak cuma 10 menit saja. 10-15 menit, subhanallah. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan berbincang tentang salah satu tanda orang yang beriman. Karena semua yang hadir di tempat ini, yang datang dari Indonesia ke Jepang ini, membawa label iman di jidatnya, membawa tanda keislaman di keningnya, maka dia harus jaga itu tanda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan Al-Quran Karim, yang di dalamnya dijelaskan bagaimana etika menjadi seorang muslim. Di antaranya adalah yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 83. Ana harap nanti pulang dibuka
di surah Al-Baqarah ayat 83. Di tengah-tengah ayat ini Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Setelah Allah berbincang tentang haknya sebagai pencipta, setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kepada tetangga-tetangganya, kepada anak-anak yatim, kepada kerabatnya, lalu Allah perintahkan manusia untuk berkata perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ucapkan ucapan yang baik. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah ucapan yang maknanya mengandung kebaikan dan intonasi menyampaikannya penuh dengan kemuliaan. Karena sebagian orang maksudnya baik, bahkan kata-katanya baik, tapi intonasi menyampaikannya menyakitkan hati. Terkadang kebenaran itu ditolak gara-gara kita salah menyampaikan. Kemudian di surah Al-Isra ayat 83. Makanya harapan anak masjid ini penuh dengan Quran, supaya kita lebih mudah pegang Quran. Anak lihat ada space di sini bisa untuk meletakkan Al-Quran. Diletakkan. Kita kadang kala males ya untuk berangkat ke depan ambil Quran. Tapi kalau Qurannya ada di depan mata, kayak yang berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kenapa jemaah suka baca Quran? Kenapa? Karena Quran itu di kanan kiri mereka. Quran itu di depan belakang mereka. Sehingga untuk pegang Quran itu mudah sekali. Karena tadi kita itu makhluk yang lemah, yang malas, maka perlu dibantu dengan sarana yang membuat mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di rumah Allah. Di surah Al-Isra ayat 53 Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hamba. Ini Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan pesan dari pencipta langit dan bumi. Karena Allah katakan sampaikan untuk hamba-hamba. Ada pesan apa dari Allah? Kita dengan pesan dari atasan kita aja kita perhatian. Kalau ada sahib mengatakan Bapak tadi pesan buat engkau secara khusus agar engkau datang menjumpai dia. Itu orang akan tergerak untuk melaksanakan perintah atasan. Lalu kenapa dengan perintah Allah kadangkala hati kita tidak tergerak untuk memperhatikan, apalagi untuk mengamalkan? Maka Allah sebut li'ibadi, untuk hamba-hamba. Jadi ada hamba-hamba Allah yang khusus. Sejatinya semua manusia itu hamba Allah. Tapi apabila Allah menyebutnya secara khusus, maka yang dimaksud adalah hamba-hambanya yang memiliki kedekatan kepada Allah. Apa yang harus mereka lakukan? Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang baik. Apa saja ucapan yang baik itu? Segala ucapan yang baik. Kalau tadi disebutkan ucapan yang baik itu adalah yang mengandung kebaikan dan intonasi yang baik. Di ayat ini Allah mengatakan bukan yang baik, anak tadi salah menyampaikan. Allah katakan yang terbaik. Kalau di Al-Baqarah 53 Allah katakan wa qulu linnasi husna. Kalau di Al-Isra yaqulu allati hiya ahsan. Ahsan itu artinya yang terbaik. Artinya sudah memilih. Ada 10 ucapan baik, pasti kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita diperintahkan untuk memilih mana ucapan yang paling baik. Zikrullah banyak. Apa zikrullah yang paling baik? La ilaha illallah. Ucapan yang terbaik adalah ucapan amar ma'ruf nahi munkar. Kita terkadang membiarkan kemungkaran terjadi karena takut teman kita sakit hati.
Dia tidak menggunakan lisannya untuk beramal ma'ruf. Saudaranya tidak melakukan kebaikan dan dia bisa menyampaikan, tapi dia diam karena takut saudaranya marah kepada dia. Itu bukan ucapan yang baik. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi, sedangkan dia bisa untuk merubahnya, dia ada di tempat itu, teman-temannya sedang menggibahi orang, lalu dia diam karena takut dijauhi sama sahib-sahibnya. Dia berdalih, enggak, anak akan jaga hubungan baik sama mereka. Subhanallah. Dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya, sedangkan dia mampu. Anak katakan ini orang mampu. Maka disebut orang ini adalah syaitanun akhras. Setan bisu. Setan tapi tidak bisa ngomong. Sedangkan orang yang mengucapkan ucapan yang terbaik akan berusaha dengan kata-kata yang baik, dia beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. Dalam berkata kepada orang tuanya, Allah perintahkan wa qul lahuma qawlan karim. Ucapkan untuk keduanya qawlan karim, ucapan yang mulia. Jamaah rahmatullah, kenapa kita disuruh menjaga tutur kata? Dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam bermedsos. Karena sebagian orang, nggak usah Anas kan udah jarang ngomong, nah yang ngomong sudah tangannya. Dan Allah katakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan seseorang dari perkataan. Lisan menjadi lisan. Orang sudah berbicara dengan tangan. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali akan ada raqib yang mengawasi, atid yang menyimpan. Semua tercatat. Kalau dulu orang ngomong nggak ada rekaman, susah ada buktinya. Sekarang orang itu menulis buktinya untuk diri dia sendiri. Ketika dia tulis dengan tangannya, dia tulis dengan tangan dia sendiri. Tidak bisa dia mengingkari. Mungkin kalau hanya ucapan yang lewat, lalu orang itu mengatakan, tadi engkau mengatakan seperti ini. Enggak, aku nggak ngomong. Tapi dengan tulisan yang kau tetapkan, seluruh penduduk dunia bisa melihat bahwa engkau telah menulisnya. Dan sebelum itu, malaikat-malaikat mencatat dan telah mencatat. Kembali kepada pertanyaan Anda. Kenapa Allah suruh kita memilih ucapan yang baik? Ini nilai-nilai Islam yang kita lupa. Allah mengatakan, inna syaitan yanzalu bainahum. Syaitan itu berusaha merusak hubungan di antara mereka. Dengan apa? Dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan perkataan-perkataan yang penuh celaan. Antum bisa bayangin bagaimana komentar-komentar yang ditulis oleh orang di medsos. Ucapan-ucapan yang baik. Ya ululillati hiya ahsan. Setan itu merusak hubungan. Kita alhamdulillah hubungan baik di antara kita gara-gara kita nyeletuk dengan ucapan sesuatu yang kita tidak pikirkan. Tahu hubungan kita rusak. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan itu buat manusia adalah musuh yang nyata. Kita udah tahu. Allah kasih tahu kita, di antara alat yang digunakan syaitan untuk merusak hubungan di antara kita adalah lisan kita sendiri. Lisan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan menungganginya supaya kita bisa rusak hubungan di dunia dan masuk neraka di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nih, yang menjadi motivasi beramal itu iman. Bapak-bapak kenapa sih kok kepingin berangkat kerja? Kenapa kajian kita nggak sampai jam 7 jam 8? Kenapa? Ada komitmen. Ada berusaha. Nggak usah.
anak kerja, anak tekan kontrak. Terus kalau nggak hadir, apa yang terjadi? Akan mendapatkan sanksi. Kita takut dengan sanksi, dan kita berharap reward dari perusahaan. Allah akan memberikan kepada kita keamanan, nggak perlu takut. Jaminan. Inilah yang memotivasi kita beramal untuk Allah. Sebagaimana dalam urusan dunia kita termotivasi dengan gaji, kita termotivasi untuk beramal karena ada sanksi, maka Nabi SAW mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada apa di hari akhir? Ada semua balasan buat kalian. Apa saja yang kalian lakukan, Allah akan catat, Allah akan balas. Dan bukan satu dibalas satu, enggak. Kita rugi ya. Kalau satu dibalas satu dibalas satu aja kita giat. Sebagian Masya Allah ada yang 16 tahun nggak pulang. Karena apa? Udah nyaman di sini. Pulang Allah nggak cari besar. Ada ketakutan. Kenapa kita tidak takut dengan hari akhir? Di mana kita akan menghadap kepada Allah dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kepada kita kedua kaki, itu dari Allah, bukan dari perusahaan. Ingat. Allah berikan kepada kita jantung yang berdetak, itu dari Allah, bukan dari perusahaan. Allah berikan kedua mata kepada kita, lisan dan dua bibir. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami yang menciptakan buat manusia itu dua bola mata? Kami, kata Allah. Wa lisanan wa syafatain. Dan lisan dan dua bibir itu kami yang menciptakan. Supaya manusia ingat, itu fasilitas dari Allah, bukan dari orang tua, bukan dari siapa-siapa. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah, yakin bahwa ini fasilitas dari Allah, yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi, yakin bahwa Allah yang berhak ditakuti dari semua, karena dialah Rabbul Alamin, dan yakin dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari gajian lah. Kalau bicara sekarang hari gajian, bagaimana bahagianya orang di sini. Gajian tanggal berapa? Beda-beda. Tidak ditentukan. Beda perusahaan, beda. Masya Allah, beda kebijakan. Nah, alhamdulillah kebijakan Allah satu, hari akhir. Nah, pada hari akhir antum akan mendapatkan apa yang antum amalkan. Kalau yakin dengan dua hal itu, apa kata Nabi SAW? Falyaqul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik, au liyasmu, atau diam. Maka antum kiranya kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam. Nggak bisa, anak orangnya kasar, Ustaz. Diam. Anak orangnya kalau ada orang ngomong nggak benar, anak langsung marah sama dia. Jangan. Diam. Lebih baik diam. Kalau tidak, yang keluar dicatat. Yang masih terpendam dalam hati belum dicatat. Kalau sudah keluar, nggak bisa ditarik. Ada konsekuensi. Nanti pada hari kiamat ada orang yang bangkrut gara-gara apa? Gara-gara omongan. Ngomongin sana, ghibah sini, mencela saudaranya, mencaci maki saudaranya. Antum bisa bangkrut karena udah keluar. Tapi kalau hanya perasaan di hati, anak mangkal Ustaz, anak ingin katakan kepada dia, tapi masih di hati, maka itu jangan. Nabi mengatakan awliyas. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, subhanallah, ucapan Nabi ini ana lihat di masa sekarang lebih banyak terjadi. Beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan. Ada orang kata Nabi SAW, ada orang, ada seorang hamba yang mengeluarkan sebuah kata, berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak terlalu perhatian dengan kalimat ini, tapi kalimat itu termasuk kalimat yang diridhai Allah.
yarfa'ullahu biha darajat atau yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat dengan kalimat yang dia anggap kalimat itu biasa, tapi ternyata Allah angkat ke derajat yang tinggi. Kita kadang-kala jemaah di grup atau ngobrol sama teman lagi makan ya, lagi makan nih, kita tahu macam-macam yang makan, kita ngomong, jangan lupa pakai tangan kanan nih. Cuma gitu kita mau. Antum mungkin sebagian merubah tangannya dari ucapan antum. Atau antum mengatakan jangan lupa bismillah, bismillah. Kemudian orang itu mengucapkan bismillah karena ucapan antum. Antum tidak peduli, artinya pulang ke rumah nggak kepikiran dengan ucapan tadi. Tapi itu kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat derajat antum dalam kondisi antum nggak sadar nanti. Ya Allah, hanya dengan satu kata itu. Bagaimana kalau banyak kata yang antum perhatikan? Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Tapi ada hamba yang juga tidak peduli dengan omongannya. Ucapan dia mengandung kemurkaan Allah. Ya'li biha fi nar jahannam. Gara-gara ucapan dia terperosok di dalam neraka jahannam. Kita perhatikan ucapan kita. Jangan gampang mencela, mencaci, menghina. Dan seorang mukmin laisal mukmin bitta'an walal la'an walal fahish walal bari. Kalau kita bicara sifat orang beriman itu subhanallah, dia tidak suka melaknat, tidak suka menuduh orang, tidak kotor omongannya. Sebagian kita subhanallah, ada orang-orang yang biasanya dikagetin langsung keluar kata-kata kotor. Teman-temannya tertawa semua. Oh, dan dia biasa, nggak merasa itu dosa. Ya, bukan orang beriman yang seperti itu. Walal bari, yang kotor dan kasar ucapan. Barakallahu fikum. Maka belajarlah. Belajar. Ngomong itu juga perlu belajar. Bayangkan, ada sekolah namanya kuliah apa? Komunikasi. Itu fakultas komunikasi. Apa belajarnya dia di situ? Belajar ngomong. Belajar ngomong. Melihat dengan siapa dia berbicara. Dewasa, anak-anak, wanita, lelaki, kakek-kakek, nenek-nenek, pejabat, anak buah. Itu belajar mereka berbicara, ada kuliahnya. Dan seorang mukmin sudah punya kitab rujukan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, tapi kita nggak baca. Barakallahu fikum. Anda rasa itu cukup. Mudah-mudahan ya Allah memberkahi umur kita, mengampuni dosa-dosa kita, Amin. dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.